infrastruktur yang kuat. Saya kira kekuatan itu bukan hanya karena Sujoyono sendiri, tetapi satu hal yang menjadi kenyataan bahwa karya-karya dan konsep-konsep estetiknya menurut saya politically correct. Ya. Iya, saya tahu habis ini pasti saya dimarahin, dimusuhin semua berbicara karena harus ini. Tapi itulah yang harus saya lakukan. Kebetulan kenal beliau ini mulainya sebagai pelukis dan serius, maka lukisannya nggak laku. Ya kalau terlalu serius. Kemudian jadi penulis kritik, bahkan di tahun 70-an ketika menulis salah satu resepsi dia dicari pelukisnya mau dibunuh. Serius di Taman Ismail Marzuki di situ. Untunglah sampai sekarang masih selamat. 15 menit kan? 15 menit. Saya kira dari saudara Agus, mungkin saya namun juga cocok. Mungkin ada banyak overlapping. Sebetulnya pada saya di tema Sujoyono tulis yang pemikir. Saya tidak sempat berdiskusi dengan yang meminta, karena saya pikir semua pelukis itu yang berpikir, karena saya tidak berpikir. Tapi memang Sujoyono seperti di redaksi tadi, pikiran-pikirannya itu membentuk sebuah infrastruktur sehingga lahir pelukis atau seni rupa Indonesia. Kalau istilah Sujoyono baru, tapi kemudian oleh kami ini disebut pelukis Indonesia modern. Nah, itu yang membedakan Sujoyono dari pelukis-pelukis yang lain pada waktu itu, dan karena itu disebut Sujoyono pelukis yang memikir art. Dan itu sebabnya beberapa orang bernama kemudian mengakui yang disinyalir atau yang dinyatakan oleh saudara Trisno Sumarjo almarhum bahwa Sujoyono adalah bapak pelukis Indonesia bagus, ya boleh. Tapi kalau kalimat Trisno Sumarjo seni lukis Indonesia, seni lukis pokoknya yang berbeda dengan mau India itulah. Dan memang dasar sebetulnya ini bukan isu tapi kenyataan. Sebenarnya saya ingin membahas bagaimana pengaruh pikiran-pikiran Sujoyono terhadap para penulis di waktu itu yang sedang saya katakan, cuma clippingnya belum lengkap. Jadi karena itu saya mengambil yang mencoba mengambil itu sendiri, mudah-mudahan sesuai dengan yang diminta oleh Nadia. Jadi temanya ini sebenarnya adalah membaca dari Jiwa Ketok dan sekitar. Kira-kira makalah ini saya tulis untuk menjawab mengapa Sujoyono disebut sebagai bapak pelukis Indonesia. Nah, kan sudah pernah dengan baik dan kebetulan sudah didalil dalam dia, jadi saya tidak usah mendetil-detilkan alasan-alasannya. Secara singkat, ya memang karena Sujoyono berhasil membuat infrastruktur. Tetapi mengapa di dalam iklim kultur Indonesia ini dia berhasil? Nah, kalau menurut saya pada waktu itu Sujoyono adalah jenis pemimpin yang katakanlah satunya kata berbuat. Dia bukan hanya menulis, bukan hanya ngomong, bukan hanya kalau setelah tadi mengasuh, gitu, memprovok orang-orang untuk menjadi pelukis atau yang sudah menjadi pelukis itu untuk menjadi lebih baik. Tetapi lebih daripada itu, dia juga melakukan, dia juga melukis dan lukisnya baik, sehingga orang itu percaya betul bahwa ada sebuah buku yang sangat menarik yang dilansing
hari Selasa malam yang lalu di buku itu adalah buku dari Nia Mustafa, istri pertama dari Soeharto. Dia menulis segala sesuatu yang dia ingat, bagaimana hidupnya dengan seseorang yang kira-kira mengabdikan hidupnya itu kepada pelukis. Pokoknya buat Soeharto nomor 1 itu pelukis, nomor 2 pelukis, nomor 3 pelukis, nomor 4 pelukis, barulah boleh yang lainnya. Itu sebabnya dia dipercaya oleh teman-temannya karena dia sendiri memang konsekuen dan konsisten. Nah, itu sebabnya kalau Anda baca bagaimana ceritanya dia sampai keluar dari Taman Siswo karena dia berbeda pendapat dengan Imam Sarno. Tanpa berbeda pendapat, yang saya ingat adalah bahwa dia meninggalkan gaji 35 bulan yang besar sekali, dan pada waktu itu dia sudah berkeluarga dan pindah pekerjaan dengan gaji hanya 5 juta. Bayangkan, dia rela meninggalkan itu hanya untuk mempertahankan niatnya. Itu terjadi juga kemudian di Putra, pusat tenaga rakyat yang didirikan oleh Karno, Mas Mansur. Ada 4 orang, saya sebut di sini sama 4. Dia berbeda pendapat dengan Bung Karno Pak. Jadi ceritanya ada Pangeran Basudabula. Soeharto diminta menulis katalogus. Di dalam katalogus Bung Karno bukan Basudabula, Pangeran Kartono Yudokusumo. Anaknya Pak Yudokusumo, Pak Yudokusumo ini adalah ibu dari Soeharto. Dia menulis kira-kira di bawah Kartono itu semua waktu terus panas bahwa bakat pemuda Kartono itu semua itu sama dengan bakat yang dimiliki Basuki Abdullah. Nah, karena meskipun belum menjadi pelukis istana juga ada merdeka waktu itu kan. Tapi Bung Karno itu supaya sudah jatuh hati betul kepada bisa menjadi Basuki Abdullah. Mungkin karena selera sama ya antara wanita yang berlatih, apalagi yang belajar dan sebagainya, dan waktu itu kan ada rencana undang-undang anti pornografi jadi masih basah. Nah, Bung Karno marah lalu mencoret. Ini sangat mudah-mudahan terjadi di zaman tidak terjadi di zaman sekarang bahwa seorang mencoret sebuah katalogus dan ditulis oleh orang lain kira-kira menghujat orang lain. Nah, ini Soeharto marah. Jadi kalimat bahwa Kartono itu semua bakatnya sama besar dengan Basuki Abdullah dicoret oleh Bung Karno, kontan Soeharto keluar dari netral. Hukum yang Ustaz itu melukiskan bagaimana sebuah, saya kira salah satunya adalah menceritakan mengapa Soeharto bisa bertahan konsekuen dan konsisten karena dia didukung keluarganya. Istrinya ini sangat mendukung, pokoknya mau apapun Soeharto kalau itu untuk seni rupa atau seni lukis dia rela. Ini luar biasa. Itu. Nah, saya kembali kepada mengapa Soeharto sangat mendapat pengaruh. Pertama itu tadi, karena dia adalah pemimpin yang satunya kata dan perbuatan. Dia bukan hanya ngomong, bukan hanya membuat, tapi memberikan keteladanan. Sesuatu yang sangat sulit dicari di zaman sekarang. Dia juga guru, artinya guru itu bukan. Dia belajar sendiri, menemukan apa itu sendiri, bagaimana melukis itu yang baik, dan kemudian pada teman-temannya ini dia sampaikan. Jadi dia bukan hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi dia belajar lalu menyampaikannya kepada teman-teman. Ini terjadi di SIM juga. Saya pernah wawancara dengan Pak Daud Yusuf tentang SIM. Pak Daud Yusuf ini Menteri Pendidikan itu pernah menjadi ketua SIM cabang Yogyakarta menggantikan pelukis Rusli. Nah, daripada itu saya memperoleh kita bagaimana waktu itu Soeharto mengajar orang-orang seniman di Indonesia. Ternyata tidak pakai teori, tidak
siapa, tapi dia bercerita tentang saya, bercerita tentang Parno, bercerita tentang siapa lagi, mungkin. Lalu dia tidak pernah menurut dia tidak pernah bahwa garis itu harus begini, warna itu harus begini. Semuanya dia biarin. Dia cuma mengatakan, cobalah waktu itu melukis selalu realisme, ada objek dan dianjurkan untuk menggambar sepersis mungkin objek itu menurut selera atau menurut emosi masing-masing, menurut penghayatan masing-masing. Nah, Sudiono tidak pernah menjelaskan dan sebagainya, tetapi dia hanya mengatakan pada cobalah kamu lihat betul-betul objek itu dan kemudian lihat kembali dan lihat tulisanmu baik-baik, apakah sudah sesuai dengan keinginanmu atau tidak. Itu saja yang dia katakan. Kalau menurut Sudiono lukisan itu belum oke. Kalau sudah oke, dia juga bilang ya sudah oke. Itu cara Sudiono mengajar. Nah, saya itu salah satu mengapa dia mencintai musik. Dia tidak pernah galak, apalagi mukul, tidak pernah. Dan dia juga seorang organisatoris yang saya kira piawai. Sebab seniman Indonesia muda itu ada di 3 tempat. Berdiri di Madiun, kemudian pindah ke Solo, lalu pindah ke Jogja. Tetapi di masing-masing kota ini itu ada cabangnya. Ketika pusat ada di Jogja, maka ada cabang di Solo, ada cabang Madiun. Semua diorganisasi sendiri oleh Sudiono, dibantu oleh Pak Sukirsopo almarhum, dua-duanya sudah almarhum. Dan Pak Sukirsopo sudah ini tinggal zaman. Pak Sukirsopo meninggal kira-kira tahun 1999 itu. Sampai kemarin. Sebab membaca makalah ya, itu. Nah, ini satu. Yang kedua, kalau nah, yang menarik adalah bagaimana Sudiono ini konsekuen dengan konsep-konsepnya meskipun zaman ada 2 hal. Dia keras kepala atau konsepnya ini memang luas dan bisa diterapkan di sepanjang zaman. Di sini sangat dekat. Ketika di zaman revolusi, konsepnya itu adalah jiwa ketok tadi. Jadi kira-kira menurut Sudiono kalau proses melukis ini saya sarikan dari kumpulan tulisannya yang berjudul Seni Lukis Umat dan masyarakat. Secara garis besar seperti ini. Seniman menghayati objek, kemudian objek itu terproses di dalam jiwanya. Lalu ketika dia melukis, jiwanya ini nyetrum ke tangannya. Lalu kira-kira begitu kalau digambarkan secara visual. Lalu tangannya ini menggambarkan. Nah, kira-kira ini proses. Nilainya di mana? Menurut Sudiono, nilai pada watak seseorang, bagaimana dia mempersepsi objek itu dan bagaimana dia memilih objek dan cara menampilkan objek. Nah ini bisa dibandingkan kalau Basuka Bulan kemudian memilih wanita-wanita cantik, gunung-gunung cantik, ya itu memang watak dia. Dan menurut Sudiono itu kurang bernilai dibandingkan dengan pelukis-pelukis yang memilih kehidupan rakyat biasa yang menampilkan pasar, yang menampilkan kerja, yang menampilkan orang menganggur dan seperti itulah, atau pabrik-pabrik. Sebab realita kita katanya ya itu. Jadi Sudiono kita semua itu mempunyai antena untuk memonitor lingkungan yang kita sukai. Nah, pilihan dia melukis itu menentukan nanti lukisannya itu bernilai atau tidak akhirnya. Nah, ketika zaman berubah, Indonesia berbeda dan sebagainya, ternyata Sudiono itu tetap konsekuen. Sebab di dalam pada tahun 1900
juga kita dari lukisan itu tampaklah segala wataknya ini berbeda. Nah di sini saya sudah jelas soal dia mengatakan tidak berarti dia menolak antara lukisan religius. Dia menulis begini, pemandangan indah yang romantis, gadis cantik atau penari manis di mana-mana ada, dan melukis ini semua tak pernah ada. Kalau waktu di zaman terus perjuangan kemerdekaan itu yang mengkritik objek-objek mau itu, yang dia kritik bukanlah pilihannya itu, tetapi ini pelukis-pelukis ini mau cari gambar. Sebab pelukis yang berbobot, yang betul-betul murni katanya itu mempunyai antara rasa indah yang bisa menangkap suara-suara dari segala hubungan hidup, dan bukan hanya memilih yang enak-enak, tapi juga yang tidak enak. Atau mungkin dalam bahasa Jin itu tadi kerakyatan dan sebagainya. Nah, menurut saya karya-karya Sudjono di zaman 80-an ketika dia sudah keluar dari komunisme dan itu bagian atau tidak tahu dengan istri keduanya, menurut saya itu konsep lukisannya masih seperti di zaman dulu. Meskipun kalau saya harus memilih, saya akan lebih menyukai misalnya Cap Gomez-nya dari tahun 8 atau 40. Apa yang tahun itu? 40. Cuma konsepnya tetap sama. Dia tidak mau mengingkari realitas yang ada di lingkungannya. Nah, kalau di zaman kemerdekaan realitas itu dalam perjuangan dan nilai itu adalah orang yang pro republik, pro kemerdekaan, di luar itu tidak bernilai. Di zaman kita sudah merdeka, misalnya dia dalam misalnya mengkritik korupsi, mengkritik penyalahgunaan kekuasaan, mengkritik orang-orang yang pamer kekayaan, itu yang terjadi. Di luar itu dia sebetulnya banyak sekali mencatat kehidupan di keluarganya. Karena itu dalam pamerannya tahun 78 di Balai Budaya, saya sempat menulis di buku dan saya katakan saya terkesan bahwa Pak John ini menjadikan seni lukis itu seperti melukis itu seperti dia membuat catatan tadi. Kalau misalnya anaknya ulang tahun, ada orang mengirim bunga, dia tertarik kepada bunga ini, dia bikin. Anaknya ulang tahun, dia lagi banyak sekali dia melukis istrinya atau melukis. Jadi sebetulnya dia tetap konsekuen. Jadi ya begitu ya. Nah, ada bagian kedua yang tidak tuntas saya selesaikan. Itu adalah selain ini sebenarnya akan memperkuat infrastruktur yang dibentuk oleh Sudjono kalau penelitiannya dilanjutkan, tetapi itulah hanya agak praktis bahwa pikiran-pikiran Sudjono, tulisan-tulisan Sudjono itu ternyata bukan hanya Sudjono ternyata tidak hanya mempengaruhi para penulis, tetapi juga para penulis, baik yang hanya penulis seperti sesangka misalnya, atau pelukis yang sudah menulis seperti Usman Effendi, Trisno Sumadjo dan sebagainya. Nah, saya menemukan sebuah tulisan Usman Effendi yang meresensi pameran 3 orang, yaitu pameran Basuki Surowo, Suromo dan Zeni di Jogja pada tahun 1948. Usman Effendi ini menulis di majalah Seniman, ini majalahnya SIM. Nah, di situ ada banyak sekali kalimat yang kalau kita pikir-pikirkan dan kita kaitkan dengan konteksnya, itu sebetulnya adalah penjabaran dari jiwa ketok itu. Di dalam tulisan Usman itu misalnya disebut-sebut ada kalimat seperti ini: kesatuan pensil kuring. Pensil kuring ini adalah bahasa Belanda, tulisannya watak dari struktur satuan Belanda belum bersatu dengan watak dari pertunjukan kesatuan lukisan. Ini kan kira-kira masalahnya adalah masalah jiwa ketok. Juga ada kalimat
mereka tetap menjaga kejujuran pernyataan rasa jiwa. Jiwa kita ini ternyata selain tulisan oleh sebenarnya saya menemukan banyak sekali contoh, tetapi ya tidak perlu ditambahkan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan memenuhi permintaan panitia dan memang sangat banyak berkeping. Saya tidak perlu membaca, tapi yang menarik sekali hal yang informasi baru buat kita pada kita dan dunia pustaka. Saya kira itu disini saya kira. Terima kasih karena ini waktu. Terima kasih Bang. Acaranya memang sudah habis ya, kepada ada Susnanoto, ada Taipan Lukis dari Magelang. Yang di sana museumnya sama ini nggak ada apa-apanya sama museumnya beliau yang Cikian. Bener, saya kesana, bagus, hebat. Saya nggak tahu apakah kita bisa lanjutkan, tapi saya kira karena setengah 12 saya diwanti-wanti harus stop daripada nanti jam ke sholat Jumatnya, kebetulan moderatornya saya nanti masuk penjara lagi. Jadi dengan segala macam hormat dan terima kasih sekali kepada para pembicara, mungkin masih bisa dilanjutkan di luar forum resmi ini. Kita break untuk sholat Jumat dan kita kembali lagi nanti setengah 2. Selamat siang dan ya.